Ramen temburuk ya kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adit dengan NIM 4177. Saya berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara yang mana pada saat sekarang ini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan mata kuliah saya yakni Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang mana pada pertemuan kali ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan sistem komputer. Menurut Brisner 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengelolaannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, menurut Sanders 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data on input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Komputer ialah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Terdapat tiga istilah penting, yaitu input data, pengolahan data, dan informasi atau output. Pengolahan data dan dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik PDA atau Electronic Data Processing EDP. Struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap-tiap komponen yang terkait. Di mana di sini kita lihat pada gambar terdapat input device, port, output device, data bus, control bus, address bus, CPU, yang berisi CUN, yaitu control bus, dan mana pada akhirnya memori RAM atau ROM. Fungsi komputer. Yang pertama, input device atau alat masukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua, output device, alat keluaran, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran. Sebagai hasil pengolahan data, keluaran dapat berupa hard copy ke kertas, soft copy ke memori, monitor, ataupun berupa suara. Port, bagian ini digunakan untuk menerima atau mengirim data ke luar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port. Yang keempat, CPU, Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolahan data dan CU, Control Unit, sebagai pengontrol kerja komputer. Dan yang kelima, memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM, Random Access Memory, berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan ROM, Ready Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Dan selanjutnya database adalah jalur-jalur perpindahan data antara modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu, masing-masing saluran hanya dapat membawa satu bit data. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui data bus ini. Data bus biasanya terdiri dari 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Dan selanjutnya address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Dan yang selanjutnya control bus
Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Terdiri dari 4 sampai 10 jalur perangkat input. Terdiri dari input device, alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem, dan dapat berupa signal input atau maintenance input. Selanjutnya, signal input ialah data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Tiga, maintenance input, program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Dan selanjutnya terminal, berfungsi ganda sebagai alat input juga alat output dan dapat digolongkan tiga, yaitu pertama non intelligent terminal, yang kedua smart terminal, dan yang ketiga intelligent terminal. Non intelligent terminal hanya untuk memasukkan input dan menampilkan output, tidak bisa diprogram karena tidak mempunyai alat memproses. Juga disebut dumb terminal. Smart terminal punya alat memproses dan memori di dalamnya sehingga input dapat dikoreksi kembali. Tidak dapat diprogram oleh pemakai, hanya untuk pabrik pembuatannya. Intelligent terminal dapat diprogramkan. Peralatan yang berfungsi sebagai input terbagi dua. Yang pertama, input langsung, yaitu jika input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses. Yang kedua, tidak langsung. Input tidak langsung diproses melalui media tertentu sebagai sebelum diproses. Input langsung terdiri dari keyboard, point device, atau mouse touch screen, like pen, dan digital graphic table. Yang ketiga, scanner, yang terdiri dari magnetic character recognition, optical data reader, atau optical character recognition reader. Misalnya sensor, yaitu digitizing camera. Dan terakhir, voice recognition atau mikrofon. Input tidak langsung terdiri dari key punch yang dilakukan melalui media punch card atau kartu plong. Kedua, key to tape yang merekam data ke media berbentuk pita atau tape sebelum diproses oleh alat pemproses. Dan yang terakhir, key to disk yang merekam data ke media magnetic disk, disket atau hard disk sebelum diproses lebih lanjut. Output yang dihasilkan dapat digolongkan menjadi 4 bentuk. Yang pertama, tulisan yang terdiri dari huruf, angka, dan simbol khusus. Yang kedua, image yang biasanya terdiri dalam bentuk grafis atau gambar. Yang ketiga, suara. Dan yang keempat, bentuk lain yang dapat dibaca oleh machine readable form. Tiga golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia. Sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Peralatan output dapat berupa pertama hard copy device, alat untuk mencetak tulisan dan image pada media keras seperti kertas atau film. Soft copy device, alat untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Yang ketiga, drive device atau driver, alat untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda sebagai alat output dan juga sebagai alat input. Printer dan plotter. Printer dan plotter adalah jenis hard copy device karena keluaran hasil proses dicetak di atas kertas. Printer memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran, serta ketajaman hasil cetak. Untuk mencetak di atas kertas dengan ukuran yang sangat besar, digunakan plotter. Selanjutnya, monitor. Jenis soft copy device karena keluarannya berupa signal elektronik, yaitu berupa gambar yang tampil di layar monitor sebagai hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Memiliki berbagai ukuran layar, berbagai tingkat resolusi, menentukan ketajaman gambar. Central Processing Unit, CPU, tempat proses instruksi program yang ada. Komputer mikro, disebut dengan mikroprosesor, berupa chip yang berisi ribuan hingga jutaan IC. Contohnya Intel 80486 DX 4
100 dikenal dengan komputer Core X9 DX2. Intel Pentium 100 dikenal dengan komputer Pentium 1. Intel Pentium 2 sampai 350, Intel Pentium 3 450, Intel Celeron 333, AMD K2 dan sebagainya. Central Processing Unit. CPU terdiri dari dua bagian utama, yakni unit kendali atau kontrol unit, kedua unit aritmatika dan logika ALU. Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. CPU atau kontrol unit atau unit kendali mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Mengartikan instruksi dari program komputer, membawa data dari alat input ke memori utama, mengambil data dari memori utama untuk diolah, mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan, dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. CPU atau control unit atau unit kendali, kesimpulan tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input atau output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan, mengirimkan instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU. Saya menyimpan hasil proses ke memori utama. ALU, Arithmetic and Logic Unit, melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar perjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder, melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, titik sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Memori. Ada tiga macam memori yang dipergunakan di dalam sistem komputer, yaitu pertama register, digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Yang kedua main memory, digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Dan yang ketiga secondary stage controller, dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Register, alat penyimpanan kecil dengan kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan dalam memori utama. CPU diibaratkan sebagai otak yang punya ingatan register, dan pengendali organ tubuh. Program dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Program diproses melakukan satu persatu instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. Instruksi tersebut dibaca dan diingat. Instruksi yang sedang diproses disimpan di register. Misalnya hitung. Si sebenarnya A tambah B. Maka perlu data nilai A dan B yang masih ada di meja atau di memori utama. Data ini dibaca dan masuk ingatan kita. Data yang sedang diproses disimpan di register. Misal A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Sehingga nilai C dapat dihitung, yaitu 5. Proses perhitungan ini dilakukan di LM. Hasil dan perhitungan ini ditulis kembali ke meja, disimpan ke memori utama. Setelah itu, mungkin data program dan hasil disimpan secara permanen ke dalam lemari kabinet. Banyak register dalam CPU masing-masing sesuai dengan fungsinya, yaitu instruksi register, digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses. Program counter digunakan untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses. Selama pemrosesan instruksi, isi PC diubah menjadi alat dari memori utama yang berisi instruksi. Berikutnya, General Purpose Register punya kegunaan untuk berhubungan dengan data yang sedang diproses. Contoh yang digunakan untuk menampung data disebut operan register, untuk menampung hasil disebut accumulator. Memori data register MDR digunakan untuk menampung data atau instruksi hasil pengiriman dari memori utama ke CPU, atau menampung data yang akan direkam ke memori utama hasil pengolahan oleh CPU.
Memory Address Register (MER) digunakan untuk menampung alamat, data atau instruksi pada memori utama yang akan diambil atau yang akan diletakkan. Selain register, beberapa CPU menggunakan cache memory yang mempunyai kecepatan sangat tinggi agar kerja CPU lebih efisien. Tanpa change memory, CPU akan menunggu sampai data atau instruksi diterima dari memori utama atau menunggu hasil pengolahan selesai dikirim ke memori utama. Baru diproses selanjutnya bisa dilakukan. Padahal proses dari memori utama lebih lambat dibandingkan kecepatan register sehingga akan banyak waktu terbuang. Dengan adanya cache memori, sejumlah blok informasi pada memori utama dipindahkan ke cache memori dan selanjutnya CPU akan selalu berhubungan dengan cache memori. Register CPU berukuran kecil sehingga tidak dapat menyimpan suatu informasi. Maka CPU dilengkapi dengan alat penyimpanan berkapasitas lebih besar yaitu memori utama. Ilustrasi sebagai sekumpulan kotak-kotak yang masing-masing dapat menyimpan penggal informasi, data atau instruksi. Setiap lokasi dari kotak ditunjukkan oleh suatu alamat. Ukuran memori dalam bytes, misal 1 MB, 4 MB, 5 MB, dan seterusnya. Pada umumnya, satu byte memori terdiri dari 8 sampai 32 bits, yaitu banyak digital linear yang mampu disimpan dalam satu kotak memori. Random access memory dapat diakses secara acak, dapat diisi atau ditulis, diambil atau dihapus isinya. Program terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu input storage, digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Program storage digunakan untuk menyimpan semua instruksi-instruksi program yang akan diakses. Working storage digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Output storage digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan di alamat output. Read-only memory hanya dapat dibaca, tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM. Sudah diisi oleh pabrik pembuatannya. Berupa sistem operasi yang terdiri dari program-program pokok, seperti program untuk mengatur penampilan karakter di layar, pengisian tombol kunci, papan ketik untuk keperluan kontrol tertentu, dan Bobster program. Program Bobster diperlukan pada saat pertama kali sistem komputer diaktifkan, yang dapat berupa call booting atau warm booting. Instruksi-instruksi yang tersimpan di ROM disebut micro instruction atau firmware. Isi dari ROM ini tidak boleh hilang atau rusak, bersifat non-volatile. Dimungkinkan untuk merubah isi ROM dengan cara memprogram kembali. PROM, Programmable Radio Only Memory, yang hanya dapat diprogram satu kali. EPROM, Erasable Programmable Radio Only Memory, dapat dihapus. Dengan sinar ultraviolet dapat diprogram kembali berulang-ulang. EPROM, Electronic Stable Programmable Radio Only Memory, dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. Bus, menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan ala-ala input atau output. Bus atau CPU dengan memori utama diletakkan pada MBR, MAR, dan unit kendala dalam CPU, dan disebut internal bus. Bus yang menghubungkan CPU dan I/O tidak diketakkan langsung ke I/O, tapi dilakukan melalui I/O port atau bus unit control atau I/O, dan disebut dengan dan selanjutnya pemrosesan instruksi. Kumpulan dari instruksi disebut program. Program yang akan diproses, data yang akan diolah CPU harus diletakkan terlebih dahulu di memori utama. Ketik nama program atau double klik. Instruksi yang dapat diproses oleh CPU adalah yang sudah dalam bentuk bahasa mesin. Tahapan pertama dari pemrosesan suatu instruksi oleh CPU disebut dengan instruksi fetch, yaitu proses CPU yang mengambil atau membawa instruksi dari memori utama ke CPU. Tahap kedua disebut instruction execute, proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah diambil dari memori utama dan sudah berada di PR register. Waktu instruksi time, waktu untuk menyelesaikan tahap pertama. Waktu eksekusi, execution time, waktu untuk menyelesaikan tahap kedua. Total waktu untuk kedua tahap tersebut dinamakan waktu siklus, cycle time. Pabrik komputer menguji peran CPU berdasarkan lamanya melakukan satu siklus mesin yang diukur dengan suatu megahertz (MHz). Suatu pengukuran waktu yang disebut dengan clock akan berdetak untuk tiap-tiap siklus yang dilakukan. Misal pemrosesan 16 MHz, berarti
Clock akan berdetak sebanyak 16 juta kali tiap detiknya. Media penyimpanan memori eksternal perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, penyimpanan data di luar komponen utama, terdiri dari floppy disk, hard disk, CD-ROM, DVD. Banyak berupa piringan, dikenal satuan rotasi piringan RPM, rotation per minute. Makin cepat perputaran, semakin cepat waktu akses. Namun makin besar juga tekanan terhadap piringan sehingga makin besar panas yang dihasilkan. Media penyimpanan memori eksternal memiliki alat baca dan tulis yang disebut hard disk atau side floppy. Piringan memiliki dua sisi head atau side, yaitu sisi non dan sisi satu. Setiap head atau side dibagi menjadi dua lingkaran-lingkaran konsentris yang disebut track. Kumpulan track yang sama dari seluruh head yang ada disebut cylinder. Satu track dibagi lagi menjadi daerah-daerah lebih kecil yang disebut sektor. Eh, Mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.